Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Cakawaka Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Dua ekor burung, dan seterusnya. Sang guru menceritakan kisah ini ketika bertempat tinggal di Jetawana, tentang seorang bikhu yang serakah. Di sebuah wihara di Jetawana, Sang Buddha mengisahkan sebuah cerita bijak kepada para bikhu. Cerita ini muncul karena salah satu bikhu dikenal sangat serakah. Ia gemar mencari makanan enak ke berbagai tempat, dari rumah bangsawan seperti Wisakha hingga istana Raja Kosala. Ia bahkan mengabaikan tanggung jawabnya kepada gurunya demi mengejar kenikmatan duniawi. Melihat perilaku ini, para bikhu berdiskusi di balai kebenaran. Mereka membahas keserakahan rekan mereka yang tak mengenal puas. Ketika Sang Buddha mendengar hal itu, beliau memanggil bikhu tersebut dan bertanya langsung. Saat sang bikhu mengakui sifatnya, Sang Buddha pun tersenyum dan berkata, "Engkau tak hanya serakah di kehidupan ini, bahkan di masa lalu pun begitu." Lalu, Sang Buddha menceritakan kehidupan lampau sang bikhu. Saat ia terlahir sebagai seekor burung gagak, gagak ini hidup di kota Benares dan mendapatkan makanan dari bangkai gajah. Tapi, meski makanannya melimpah, ia tetap merasa tidak puas. Ia ingin lebih, ingin mencoba makanan lain yang menurutnya lebih nikmat. Ia pun terbang jauh ke Sungai Gangga, berharap bisa menikmati daging ikan. Tapi, setelah beberapa hari, ia masih saja tak puas. Dengan nafsu yang terus membara, si gagak pun melanjutkan perjalanannya hingga ke pegunungan Himalaya, berharap menemukan sesuatu yang lebih lezat lagi. Di sana, ia tiba di sebuah kolam penuh dengan bunga teratai. Di tepi kolam itu, ia melihat dua ekor burung angsa berwarna emas yang tampak tenang dan anggun. Gagak itu terpana. Dalam pikirannya, penampilan mereka pasti berasal dari makanan yang luar biasa lezat, dan ia ingin tahu rasanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, gagak itu menghampiri angsa-angsa emas dan memuji mereka. Ia bertanya, "Apa makanan kalian? Apakah itu yang membuat kalian seindah ini?" Seekor angsa menjawab dengan lembut, "Kami adalah Cakawaka. Burung yang dicintai karena kesetiaan kami. Kami tidak makan daging atau makanan mewah, hanya tanaman lumut dari kolam ini." Gagak itu terkejut dan tak percaya. Ia membandingkan dirinya yang telah memakan nasi, garam, minyak, buah, hingga daging, tapi tetap saja penampilannya biasa saja. Ia pun berkata, "Saya selalu percaya makanan memengaruhi penampilan. Tapi kini saya mulai ragu." Mendengar itu, sang angsa emas menjelaskan lebih dalam. Ia berkata, "Kecantikan sejati tidak datang dari apa yang dimakan. Keserakahan dan keinginan yang tak pernah puas justru mengotori hati. Sementara makhluk yang hidup tanpa melukai, penuh welas asih, akan memancarkan kecantikan sejati dari dalam dirinya." Perkataan angsa itu menampar si gagak. Ia sadar bahwa sifat rakus dan tamak yang ia pelihara selama ini hanyalah membawa kehinaan, bukan kemuliaan. Dengan malu, ia berkata,
Aku tak menginginkan kecantikanmu lagi. Lalu pergi dengan suara ciao, ciao, menandakan penyesalan dan kepergiannya. Selesai bercerita, Sang Buddha menatap para biksu dan berkata bahwa di masa lalu, burung gagak itu adalah biksu Seraka yang kini sedang duduk di hadapannya. Sang angsa betina adalah ibunya, Rahula, dan angsa jantan adalah dirinya sendiri. Setelah mendengar kisah ini, sang biksu pun tersentuh dan mencapai tingkat kesucian anagami, meninggalkan keserakahannya untuk selamanya. Dalam kisah Cakawaka Jataka, solusi yang ditawarkan berfokus pada transformasi batin melalui introspeksi dan pengendalian diri. Dalam cerita ini, burung gagak digambarkan sebagai makhluk yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Meski telah mendapatkan makanan yang melimpah dari bangkai gajah hingga berbagai jenis daging, ia terus mencari yang lebih enak, lebih lezat, dan lebih mewah, tetapi tetap merasa kekurangan. Solusi utama yang ditawarkan melalui kisah ini adalah pentingnya menahan keinginan dan belajar hidup cukup. Dalam praktik spiritual, ini disebut sebagai santuti, yaitu kepuasan terhadap apa yang ada. Ketika gagak bertemu dengan angsa emas, burung yang hidup dalam kesederhanaan namun memiliki kecantikan yang luar biasa. Ia dipaksa untuk refleksikan hidupnya sendiri. Angsa tidak hanya menjadi cerminan ketenangan, tetapi juga menjadi simbol bahwa keindahan dan kedamaian sejati bukan berasal dari apa yang dikonsumsi atau dimiliki, melainkan dari kualitas hati dan cara hidup yang tidak menyakiti makhluk lain. Maka, solusi atas sifat serakah bukanlah dengan terus memenuhi keinginan, tetapi dengan menyadari batas, menahan nafsu, dan menjalani hidup dengan welas asih serta kesadaran penuh. Inilah yang membawa perubahan dalam diri, bahkan mampu mengubah makhluk biasa menjadi sosok yang luhur. Pesan moral utama dari Cakawaka Jataka adalah bahwa kecantikan dan kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh kekayaan materi atau apa yang kita konsumsi, melainkan dari perilaku, niat, dan hati yang bersih. Burung gagak dalam cerita ini menggambarkan seseorang yang dikuasai oleh nafsu dan keserakahan. Ia tidak pernah puas, selalu menginginkan lebih, dan bahkan rela mengabaikan tempat asal dan kenyamanan demi mengejar kenikmatan baru. Namun, alih-alih menjadi sosok yang lebih baik, ia hanya menjadi semakin tersesat. Sebaliknya, angsa emas menggambarkan sosok yang hidup dalam kesederhanaan, menjaga dirinya dari keburukan, dan menjunjung tinggi prinsip tanpa kekerasan. Dari kontras antara dua makhluk ini, kita belajar bahwa keindahan luar hanyalah bayangan dari keadaan batin. Orang yang hatinya penuh niat baik, tidak tamak, dan tidak menyakiti orang lain akan memancarkan pesona dan aura yang tak bisa dibeli dengan makanan atau kekayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini sangat relevan, mendorong kita untuk lebih bijak dalam mengelola keinginan, serta lebih menghargai kualitas batin daripada penampilan luar semata. Karena sejatinya kedamaian dan kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari apa yang bisa kita miliki. Dari Cakawaka Jataka, kita dapat menyimpulkan bahwa keserakahan tidak hanya menjauhkan seseorang dari kedamaian batin, tetapi
juga bisa membuatnya kehilangan arah dan jati diri. Gagak yang digambarkan dari cerita ini telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu jenis makanan ke jenis lainnya, tetapi tetap tidak menemukan kebahagiaan. Ini mencerminkan kondisi manusia yang selalu merasa kurang, meskipun sudah punya cukup, tetap merasa belum memiliki segalanya. Sebaliknya, angsa emas yang hidup sederhana namun tenang menunjukkan bahwa hidup yang penuh nilai moral, kesetiaan, dan welas asih akan membawa kemuliaan yang tak ternilai. Ketika Sang Buddha mengaitkan kembali kisah ini dengan kehidupan nyata, biku yang serakah, kita melihat bagaimana ajaran spiritual bisa menyadarkan seseorang untuk bertransformasi. Biku itu setelah mendengar kisah yang merefleksikan kehidupannya di masa lalu, mengalami kebangkitan batin dan mencapai tingkat kesucian anagami. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang telah terjerat dalam keserakahan masih punya harapan untuk berubah, asalkan ia mau mendengar, merenung, dan memperbaiki diri. Maka dari itu, kisah ini bukan hanya peringatan, tapi juga pengharapan bahwa pembebasan sejati dimulai dari hati yang mampu mengalahkan keinginan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.